Oke teman-teman, selamat datang kembali. Jadi di video kali ini kita akan belajar bareng ya cara mengatasi hasil pengelasan yang sudah terlanjur bolong ya. Tapi sebaiknya di sini sebelum kita mengatasi besi yang bolong ya setelah pengelasan, sebaiknya kita juga harus menghindari dulu ya. Jadi di sini kita akan bahas 3 penyebab besi yang bolong. Lalu selanjutnya seperti yang saya bilang tadi, cara mengatasinya kalau udah terlanjur bolong ya. Dan di video kali ini saya gunakan kawat las NK68 2x300 mm. Jadi apa aja kekurangan dan kelebihannya versi saya ya. Jadi nanti kita akan bahas juga teman-teman. Jadi kebetulan untuk minggu ini juga banyak sekali teman-teman yang menanyakan pengaturan ampere ya untuk beragam ukuran. Jadi sebenarnya sudah bahas di video udah lama ya, tapi kita bahas lagi, semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua. Oke teman-teman, ikuti terus videonya. Oke teman-teman, pertama sini kita akan bahas 3 penyebab bolongnya dulu ya. Oke, jadi penyebab pertamanya di sini adalah yang sangat berpengaruh teman-teman ya untuk kerapatan besi, atau seperti yang teman-teman lihat di sini kan kita menyambung siku ya, katakan siku ya untuk ukuran 45 derajat ya, membentuk 90 derajat. Jadi kerapatan pertemuan kedua besi ini juga sangat berpengaruh teman-teman, apalagi inilah besi tipis ya di bawah 1 mm. Jadi kalau misalkan agak renggang sini juga akan menjadi rentan teman-teman, rentan bolong. Jadi kalau bisa usahakan teman-teman membuat besinya benar-benar terpotong lurus ya kalau misalkan membentuk siku. Jadi kerapatan ini juga sangat berpengaruh teman-teman. Oke, lanjut ke pembahasan yang kedua, penyebab bolong, yaitu yang kedua adalah volume teman-teman ya, volume pengelasannya. Karena di sini kita las besi tipis, jadi kita juga harus menyesuaikan volume teman-teman ya. Jadi semakin tipis besi, tentunya kita juga harus sesuaikan volume. Nanti kita akan bahas kalian teman-teman ya untuk pembahasan pengaturan volume untuk kawat las. Jadi kita bahas semuanya nanti untuk ukuran yang lain juga. Oke, lanjut ke pembahasan yang ketiga ya untuk penyebab bolongnya. Di sini penyebabnya adalah ritme teman-teman ya, ritme pengelasannya. Jadi di sini sengaja saya tidak edit ya untuk proses pengelasan. Jadi seperti yang teman-teman lihat dari awal tadi, ritme pengelasannya cukup cepat ya. Jadi kalau misalkan semakin lama kita menekan kawat las pada besi tipis ini, risiko rentan bolong juga semakin tinggi teman-teman. Nah, jadi seperti video ya seperti gambar pertama tadi, kerapatannya cukup bagus ya untuk sikunya. Jadi sekarang ini kita akan melihat jarak besi yang agak kerapatannya itu tidak terlalu bagus ya. Jadi akan lebih rentan bolong teman-teman. Oke, kita akan lihat selanjutnya. Contohnya seperti ini teman-teman ya. Jadi kelihatan sini agak berjarak. Dan salah ritme aja, kalau agak lama sedikit aja ya, itu udah risiko bolongnya tuh udah kelihatan teman-teman ya. Contohnya kayak gini. Nah, lalu bagaimana cara mengatasinya, dan sekarang kita akan bahas teman-teman ya. Jadi oke ya, jadi teman-teman di sini bisa menggunakan kawat las ya, tinggal dibuang aja dulu untuk bagian terluar atau salutannya. Dan prosesnya nanti ketika saat proses penutupan lubang, teman-teman tinggal tindih aja ya untuk bagian kawat las yang sudah kita kupas atau terbuang salutannya. Dan tentunya teman-teman bisa menggunakan paku juga di sini ya, paku besi atau yang sejenisnya, atau sisa potongan besi yang ya hampir sama ukuran dengan kawat lasnya lah. Atau kalau misalkan yang teman-teman tutup lubangnya agak sedikit ya, atau tidak terlalu banyak, bisa menggunakan sisa pengelasan dari kawat las seperti yang teman-teman lihat di sini.
cukup ditindih aja untuk bagian kawat las yang akan kita gunakan untuk menempel teman-teman ya di bagian bawahnya. Oke, kalau misalkan ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas teman-teman, silahkan di kolom komentar aja ya. Kalau misalkan ada yang mungkin ada unek-unek atau apalah yang mungkin mau ditanyakan, semoga saya bisa jawab nantinya pertanyaan teman-teman. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih teman-teman ya untuk apresiasinya untuk bulan ini, luar biasa sekali teman-teman yang gabung. Oke teman-teman, setelah semuanya selesai, di sini kita akan amplas dan lihat hasilnya ya. Oke, cukup rapi di sini untuk proses. Oke, cukup bagus teman-teman ya. Seperti yang teman-teman lihat ini nggak bolong. Untuk yang kerapatannya cukup bagus, proses pengelasannya juga lebih aman. Beda dengan seperti yang tadi agak berjarak, itu lebih rentan bolong ya. Oke, selanjutnya ini kita akan bahas kawat lasnya teman-teman ya. Kawat las NK 68 ukuran 2x300 mm. Oke teman-teman, lanjut ke pembahasan kita yang ketiga dan keempat ya. Jadi pembahasan kita tentang kawat las NK 68, apa aja kekurangan dan kelebihannya. Oke, jadi seperti yang teman-teman lihat di sini. Jadi kekurangan kawat las ini di awal pemakaian agak lambat menyala teman-teman ya, meskipun beberapa kali ketukan. Jadi sedikit berpengaruh memang dari lapisan galvanis ya, tidak seperti besi biasa teman-teman. Jadi agak lebih cepat menyala. Cuman kalau misalkan kita bandingkan dengan RD 460 atau 260 dari Nico Steel, ini lebih cepat teman-teman ya. Ini udah berapa, lebih dari 4 kali ketukan masih belum menyala aja untuk kawat las NK ini. Saya rasa kekurangannya di situ teman-teman. Tapi kelebihannya kalau udah menyala ya, kalau kita bandingkan dengan Nico Steel atau RD 260 460, jika kita setting pada volume yang sama, jadi suara ketika kita proses pengelasan itu kayak kita setting 2 kali lipat teman-teman ya, untuk suara pengelasan dari NK68 ini, atau hasilnya pun kayaknya lebih bagus teman-teman ya. Oke, untuk kelebihannya juga harga lebih murah teman-teman, tentunya untuk NK68 ini ya, harganya beda sekitar 15 ribuan lebih murah ya timbang RD 460 atau 260 nya. Oke, dan selanjutnya sini kita akan bahas apa namanya untuk volumenya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi sebenarnya untuk setiap tipe kawat las sudah tertera ya untuk apa namanya volume yang disarankan untuk proses pengelasan teman-teman. Oke, jadi ini adalah kawat las NK68 ukuran 2x300 mm teman-teman ya, dengan tipe E6013. Oke teman-teman, jadi kira-kira arti kodenya seperti ini ya. Untuk huruf E nya itu berarti elektroda atau kawat lasnya, dan untuk angka 60 itu berarti daya tarik ya atau kekuatan hasil pengelasannya. Selanjutnya untuk nomor 1 di sini untuk semua posisi pengelasan teman-teman ya. Artinya kan nanti kalau misalkan nanti berbeda nomornya, entah itu 2 atau 3, itu yang dimaksud adalah posisi pengelasan yang berbeda teman-teman. Selanjutnya untuk posisi nomor yang terakhir ya, untuk nomor 3 ini adalah jenis salutan atau balutan terluarnya itu. Contohnya seperti besi apa namanya kawat las stainless punya salutan yang berbeda ya, warnanya juga agak berbeda karena fungsinya juga pengelasan pada besi stainless teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya dan yang terakhir ya, ini adalah apa namanya cara mengatur ampernya, seperti yang saya tandai kotak di sini. Yang kita pakai sekarang adalah 2,0 x 300 ya, dan di bawahnya tertera untuk pengaturan ampernya itu 25 sampai 60 teman-teman.
Jadi saran saya sini untuk pemakaian ini sebaiknya teman-teman atur di angka 30 aja ya. Jadi artinya kalau semakin tipis besi yang teman-teman las, sebaiknya volumenya juga semakin diturunkan jika masih terjadi bolong ya. Taruhlah kalau misalkan teman-teman las besi di bawah kurang dari 1 mili ya, sebaiknya teman-teman mulai dari angka 25 dulu, baru dinaikin lagi. Nah kalau misalkan bolong di angka 40 pada ampernya, sebaiknya teman-teman turunkan lagi. Nah dan selanjutnya di sini untuk ukuran kawat las yang 2,6 kali 350 mm teman-teman. Untuk volume yang disarankan di sini 60 sampai 110 ya teman-teman, sama seperti yang tadi. Kalau misalkan pengaturan di atas 60 atau misalkan 80 atau 90 masih bolong, silahkan teman-teman kurangi lagi volumenya ya untuk ketebalan yang mungkin lebih tipis. Tapi kalau misalkan untuk pengelasan besi yang cukup tebal, tidak masalah sama sekali teman-teman ya. Untuk ampernya berapa, kalau misalkan masih di kisaran 60 sampai 100 ya. Kalau misalkan teman-teman las besi yang ketebalan 4 mili atau 5 mili itu tidak masalah. Oke, cara pengaturan ampernya hampir sama ya. Untuk selanjutnya di sini untuk 3,2 kali 350 ini udah ada di bawahnya ya, 80 sampai 140 untuk ampere yang disarankan. Oke, jadi untuk tulisan yang tertera di bawah ini maksudnya adalah ketika kawat las itu lembab. Jadi salah satu penyebab kawat las itu lengket teman-teman ya. Jadi nanti silakan teman-teman usahakan keringkan dulu sampai kawat lasnya benar-benar kering teman-teman ya. Jadi itu salah satu penyebab kawat las lengket. Jadi sebenarnya di video yang sudah saya upload juga pernah membahas tentang kawat las yang penyebab kawat lengket ya, untuk teman-teman yang mungkin baru pemula ya belajar di pengelasan, dan banyak sekali yang sudah kita bahas di video yang sudah saya upload teman-teman. Jadi silahkan buat teman-teman yang mau ikutan lagi di video selanjutnya, tinggal klik subscribe dan tanda loncengnya saja. Oke, terima kasih sudah menyimak teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya.